Cair dong, diberkatilah Bang. Oke guys. Gimana Saya lagi kosong? Lagi sibuk atau lagi di Pulau Sabu? Nah, memang nggak, lagi maksud sibuk. aku bisa cuman diskusi lah masih ada waktu beberapa jam lah, 1 jam bisa lah. Ini saya di Pulau Sabu nih. Kalau belum pernah, kalau Bang Faruk belum pernah lihat Pulau Sabu, ini Pulau Sabu nih. Kalau di Medan ada orang Sabu, nah ini pulaunya. Nah ini bapak ini orang Sabu. Orangnya seperti orang India. Nah, Di mana? kalau mau lihat orang India di Indonesia, Enggak, maksud aku ini di di mana Pulau. itu? Saya di Pulau Sabu. Iya, Pulau Sabu itu di mana gitu loh. Pulau Sabu itu dari NTT, Nusa Tenggara Timur, Kupang, berlayar lagi kurang lebih 12 jam. Oh gitu. Jadi PTR bisa diskusi kita nih. Bisa, tapi tidak bisa panjang-panjang. Paling lama itu ya 1 jam saja. Paling lama ya. Ya, kita ngobrol-ngobrol. Kita ngobrol-ngobrol ringan aja ya. Ngobrol-ngobrol ringan aja lah kita. Ya. Kalau aku lebih tertariknya itu gini, Lay. Coba diterima APK-nya. Ya. Aku lebih tertariknya ini tentang narasi ya, ataupun bahkan bisa kita katakan konsili ya. Mungkin Lay tahu ya, konsili yang terjadi antara Edis dengan Bom Bom, di mana kubu Edis mengatakan bahwasanya salib itu karya iblis. Kubunya Bom Bom mengatakan salib itu karyanya Bapa. Edis mengatakan Yesus itu punya Tuhan. Bom Bom mengatakan Yesus itu sendiri yang Tuhan. Kalau di Lay PTRS itu berada di kubu yang mana? Atau pandangannya seperti apa? Silakan. Ya sebenarnya gini. Pertama gini, itu sebenarnya bukan konsili ya. Bukan konsili. Tetapi itu lebih kepada perbedaan pendapat para apologet yang ada di TikTok. Iya, bukan konsili. Jadi antara Edis TV dan Pak Bombon itu berbeda pendapat tentang rencana penyaliban. Makanya ketika ada perbedaan pendapat dalam kekristenan, penyelesaiannya itu harus kembali kepada apa yang tertulis dalam Alkitab. Kalau yang tertulis di dalam Alkitab, saya tidak membela pihak manapun, tapi yang tertulis di dalam Alkitab bahwa salib itu adalah rencana ilahi. Disebut ilahi karena saya percaya konsep Tritunggal. Jadi itu rencana ilahi. Ya, ilahi itu siapa? Ya, Allah, rencana Allah. Nah, itu. Oh, penyaliban itu, berarti Lay PTRS itu lebih condong kepada Bom Bom. Kepada Bom Bom lah, Bom Bom mengatakan begitu. Penyaliban itu rencana dari Allah Bapa. Kalau Edis mengatakan penyaliban itu keinginan dan karya dari iblis. Berarti Lay PTRS ini lebih condong kepada pemikirannya Bom Bom, kan gitu. Berarti jika itu adalah keinginan dari Allah Bapa, berarti Allah Bapa lah yang menginginkan kematian Yesus di kayu salib. Ya, untuk keadilan Allah. Iya, saya tidak tanya. Saya jawab dulu. Saya tidak tanya Saya jawab dengan ayat supaya gini. Yang pertama, yang saya tanyakan gini Lay PTRS, sebelum Lay itu mengarah kepada manfaat dari penyaliban atau tujuan dari penyaliban, kita fokus dulu kepada penyalibannya. Berarti kematian Yesus di kayu salib ya itu adalah keinginan dari Bapa, dari Allah Bapa itu sendiri, betul? Iya, betul. Oke. Untuk menyatakan keadilan Allah. Ya, untuk menyatakan keadilan atau apapun itu. Kalau begitu coba Lay PTRS baca dalam Yohanes 8 nomor 44. Ya. Yohanes 8. Bisa tolong dibaca Yohanes 8. 44. Ya, mengenai pembunuhan itu. Iya. Di dalam Yohanes 8 nomor 44, Yesus berkata, ya, barang siapa atau siapa-siapa yang menginginkan kematian atas diri Yesus, maka iblislah yang menjadi Tuhannya.
Nah, Ya. sementara Jadi bukan begitu. PTR, ya, Bukan menginginkan sementara kematian. Saya bacakan yang ayatnya membunuh. ya. Saya Silakan, bacakan silakan. ayatnya. Yohanes 8, Iblislah yang baik. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Nah, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu ialah pembunuhan. Ia adalah pembunuh manusia. Jadi konteksnya membunuh. Iblis itu dalang pembunuh. Sedangkan Yesus di kayu salib itu bukan di dalam. di kayu salib itu bukan dibunuh. Dia menyerahkan nyawanya. Tunggu dulu. Ya, tunggu dulu, PTRS, tunggu dulu. Oke. Tunggu dulu kita ke sana. Ya. Di dalam Yohanes 8:44, ya, Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu. Ya, dan bapak kamu siapa? ingin melakukan keinginan bapakmu. Kan gitu. Di situ adalah Bani Israel pada saat itu yang hendak membunuh dia. Itu bisa kita lihat dalam Yohanes 8 nomor 40-nya kan. Mengapa kamu ingin membunuhku? Kan jika bapakmu adalah Abraham, kan begitu kata dia. Nah, ketika Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu. Kepada siapa dia katakan iblislah yang menjadi bapakmu? Kepada Bani Israel pada saat itu, kepada orang Yahudi pada saat itu, betul? Nah, apa yang ingin dilakukan oleh orang Yahudi pada Yesus sehingga Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapaknya waktu itu? Ya, kan udah jelas. Di ayat itu sudah jelas bahwa mereka punya niat membunuh dan berdusta. Nah, ketika orang-orang Yahudi berniat atau berencana ingin membunuh Yesus, Yesus berkata iblislah yang menjadi bapak mereka, iblislah yang menjadi Tuhan mereka, betul? Betul. Ya. Nah, ketika Anda tadi menarasikan bapaklah yang ingin membunuh Yesus. Siapa? Nggak ada narasi bapak membunuh Yesus. Bapaklah yang menginginkan kematian Yesus di kayu salib, betul? Ya, menginginkan. Oke. Itu rencana ilahi. Percobaan pembunuhan yang mau dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu terhadap Yesus, ya, ialah menginginkan kematian Yesus, betul? Orang Yahudi pada saat itu menginginkan kematiannya Yesus, betul? Nah, sementara Bapak juga menginginkan kematian Yesus, betul? Bukan menginginkan. Tapi tadi lah bilang yang menginginkan kematian Yesus di kayu salib itu Allah Bapa. Bukan menginginkan. Rencana. Kan tadi yang saya tadi kan yang kita bahas itu gitu kan. Edis mengatakan yang menginginkan kematian Yesus di kayu salib itu iblis. Bom mengatakan yang menginginkan kematian Yesus di kayu salib itu adalah Allah Bapa. Ya. Bagaimana pendapat dengan Lai PTRS? Kan gitu. Lai sendiri menyampaikan tadi pendapat Lai yang menginginkan kematian Yesus di kayu salib itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Oh, berarti tinggal. Aduh, Bang Faruk, ini saya ada kegiatan perubahan jadwal. Ini tadi pikirnya jam 5, sekarang sudah harus jam 3 Indonesia Tengah. Ini sudah tinggal setengah jam, saya harus siap-siap. Ya udahlah, kita pun nggak bisa juga kita tadi sudah diskusi yang nggak fokus. Minta maaf, ini nanti ada waktunya. Ini ada perubahan, ada kegiatan kita ada berubah. Tadi pikir jam 5, tau-taunya sudah berubah ke jam 3. Ya, oke, siap lah ya. Nanti kita diskusi lagi ya. Oke, ya. Tuhan Yesus memberkati lah ya. Semoga kembali. Tuhannya Yesus memberkati lah ya.